Assalamualaikum. Semangat pagi. Hari ini tanggal 24 Maret 2025. Hari ke-24 di Ramadan 2025. Mungkin nanti sambil jalan kita bakal kasih review tipis-tipis, karena gue yakin udah banyak banget yang review motor ini dari mulai pemakaian harian, touring, ataupun ya yang lainnya gitu ya. Oke, ini hari ini gue masih ngantor, sisa 1 hari lagi. Selebihnya gua akan WFH, terus lanjut cuti lebaran, karena sisa 6 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Oke, mungkin dari yang pertama, yang paling gue rasain itu mungkin dari sisi kenyamanan ya. Boleh dibilang X-Max ini jok standarnya, bukan yang Europe ya, tapi jok standar yang biasa. Ini tuh memang agak sedikit keras, jujur nih keras, tapi nggak sekeras Vario 160 lama gua. Jadi ya masih lebih oke lah. Kemudian shocknya juga, kalau shock depan itu lumayan empuk, tapi belakang ini agak sedikit mentul-mentul ya. Jadi agak empuk, tapi reboundnya tuh terlalu cepet gitu. Jadi kayak cepet banget balik ininya. Kalau jalan pelan di jalanan rusak sih oke ya, tapi kalau kayak di jalanan jelek, terus jalan agak kenceng, itu tuh bumpy banget, berasa banget bumpy-nya. Terus dari sisi kenyamanan ya, nah yang pasti dari posisi berkendara ini jujur sih enak banget ya. Kayaknya ya, untuk perjalanan jauh tuh nyaman banget, nggak gampang pegel gitu. Jadi posisi ridingnya tuh oke banget. Tangan juga nggak terlalu lurus banget gitu, agak sedikit santai, nekuk. Oke, dari sisi kenyamanan, oh iya, kalau boncengan, kebetulan berat badan gue ini sekitar 67 kilo. Kemudian biasa bonceng istri itu beratnya sekitar 58 kilo. Nah, kalau misalnya ketemu jalanan jelek atau polisi tidur yang nggak terlalu tinggi, itu enak banget. Jadi lebih enak daripada sendiri. Nah, tapi kalau ketemu polisi tidur yang agak tinggi, terus kita agak kenceng gitu ya, ban depannya agak kenceng gitu, ngelewatin si polisi tidur. Begitu bodinya ini turun, itu mentok di tengah. Nah, ini juga jadi kendala ketika gue mau masukin motor ini ke rumah, karena rumah gue itu udah ditinggiin sekitar mungkin 80 cm ya, ditinggiin 80 cm, dan untuk masuk ke dalam rumah itu agak tinggi tuh ininya, jadi mentok. Nah, diakalinnya ya pakai papan dulu gitu, papan yang lebih panjang, dan itu ya lumayan ngebantu banget. Nah, balik lagi tadi yang boncengan gitu ya, itu mentok. Entah kenapa ya, kayaknya ini ground clearance bagian tengah, yang bagian standar tengah ini tuh pendek banget, jadi gampang mentok.
Ya untungnya bukan bagian mesin atau apa ya, tapi ke standar tengah. Cuma gue juga belum lihat banget sih itu. Selain standar tengah di situ ada apa lagi. Nah, yang paling berasa itu mungkin satu lagi yang paling berasa, gue ini kan punya back pain. Nah, kalau kemarin gue ini bekas pengguna Vario 160 ABS. Itu udah gue ganti shock breakernya, udah gue ganti ke YSS. Terus shocknya udah gue ganti ke YSS. Terus joknya itu udah gue tambahin lagi busanya, jadi lumayan lebih tebal. Nah itu masih terasa pinggang gue tuh kalau lewat jalanan jelek atau yang sering ngelewatin polisi tidur. Kebetulan di rumah gue tuh orang-orang seneng banget bikin polisi tidur, hobi kayaknya. Jadi masih berasa gitu kalau sampai rumah gitu ya, itu pinggang sakit banget. Padahal jarak tempuh gue itu cuman ya 15-20 kilo kantor ke rumah. Nah pakai ini walaupun tadi ya joknya agak keras, shocknya juga reboundnya terlalu cepat, bumpy banget. Nah itu masih, pinggang gua masih nyaman, sampai rumah tuh masih oke. Itu kayaknya kenyamanan cukup. Kemudian dari sisi power, ya ini mungkin udah sering banget dibahas ya. Memang tenaga bawahnya X-Max ini kurang gitu ya, nggak cepet gitu, nggak cepet naiknya. Tapi kalau udah di atas RPM 4000 itu sih enak sih, udah di atas RPM 4000 tuh cepet naiknya gitu. Tapi emang kalau bawah tuh baru mulai kayak kurang banget. Tapi ini mungkin subjektif kali ya, karena bisa jadi kalau misalnya sebelumnya pakai Matic kecil itu kan memang kayaknya bawahnya tuh cepet banget gitu ya, kayak sat gitu. Tapi kalau dilihat dari kecepatan ya begitu-gitu aja gitu. Nah kalau ini walaupun lemot dia naik terus gitu. Dan waktu di Vario itu gue udah ganti kirian juga buat naikin performance bagian bawah, dan itu memang berasa banget kayak awalnya tuh lompat-lompat gitu ya. Nah di ini tuh udah nggak terasa lagi, tapi ya jadi lebih nyaman aja buat gue gitu ya. Dari sisi tenaga, jadi gue belum pernah nyobain di kayak tanjakan gitu ya, tanjakan yang mungkin lumayan ekstrim gitu. Ini bakal kayak apa dengan kondisi bawahnya seperti ini ya. Mudah-mudahan sih fine aja ya. Ini hari ini walaupun anak sekolah udah libur, tapi jalanan masih lumayan ramai. Ya seperti biasalah, itu depan harapan kita memang luar biasa. Oke, kita lanjut untuk beberapa kondisi kayak dipakai harian gitu ya. Dipakai harian dengan jalur gua yang lumayan banyak titik macet. Tanah Abang bro, Tanah Abang, Sleepy, wah itu ini banget ya. Jadi kalau macetnya itu masih jalan gitu ya, nggak perlu nurunin kaki, itu masih oke banget ya. Karena ini keseimbangannya menurut gua dari ya, gua kan baru pertama ini ya pakai motor Matic bongsor. Biasanya itu gua pakai Matic kecil dulu, sempat pakai Honda Beat, Vino, terus naik ke Vario, Mio juga dulu pernah pertama kali banget pakai Matic. Awalnya gua dulu pengguna motor kopling, motor cowok.
motor Tiger pernah, Thunder pernah gitu ya. Jadi ini motor keseimbangannya cakep banget, enak banget lah gitu ya. Mau jalan pelan tuh juga masih oke, nggak turun kaki. Tapi kalau udah jalannya macet yang berhenti-berhenti harus nurunin kaki, wow, itu lumayan bro, lumayan menyiksa. Ya nggak nyiksa sih, lumayan merepotkan. Karena bobotnya ini ya 180 kg dan gua 173 cm, jadi masih lumayan jinjit. Jadi gua harus pakai sepatu yang alasnya itu agak sedikit lebih tebel ya, kayak model-model sneakers yang bawahnya tuh tebel tuh baru enak. Tapi kalau kayak yang teplek gitu, wah udah selesai. Itu gue jinjit abis. Nah kebayang kan, motor 180 kilo lu cuman jinjit doang. Jadi ya kalau turun kaki satu tuh lumayan suffer, jadi harus turun kaki dua. Oke, itu beberapa kondisi ya yang gua rasain bawa motor ini harian. Nih kayak macet gini nih, wah ini cakep banget nih, harus nurunin kaki. Motor ini masih in Rayon by the way. Mungkin kalau kalian bisa lihat kilometernya baru 110, karena memang baru hari ke 19. Dan kalau dihitung dari STNK turun itu ya baru hari ke berapa ya, hari kelima mungkin, karena baru minggu lalu STNK-nya turun beserta nomor plat. Oke, next, bagasi. Wah, ini gua udah nggak pusing lagi. Dulu waktu bawa Vario, walaupun bagasinya lumayan besar ya, maksudnya ya cukup lah, helm half face gitu kalau dipaksain masih masuk, asal nggak ada benda lain ya. Itu susah banget. Ini gua bisa masukin laptop di bagasinya, jadi oke banget, bagasinya gede banget. Kalau nggak salah 45 liter atau 46 liter gitu ya. Jadi untuk sementara ini sih gua belum ada niatan untuk kayak upgrade atau kirian gitu ya. Kayaknya gua udah cukup dengan ini. Ya belajar dari Vario, ternyata upgrade kirian itu tidak menjamin apa yang lu bayangkan itu gitu ya. Kayak misalnya lu maunya torsi awalnya enak gitu, narik, tapi actualnya mungkin benar, tarikan awalnya jadi lebih cepat, lebih kenceng gitu ya. Tapi itu lu nggak bisa memastikan bahwa enak gitu loh, nyaman. Jadi begitu udah bisa kenceng ya ternyata mental-mentul gitu, digas dikit langsung kayak lompat gitu. Wah, buat gua nggak banget, nggak nyaman. Apalagi istri gua udah ngoceh-ngoceh banget tuh, apaan sih ini motor sekarang kok begini banget gitu. Jadi gua akan nikmatin dulu aja, karena gue belum pernah juga kan jalan jauh pakai motor ini. Terus yang tadi gue bilang kayak tanjakan gitu-gitu ya, gue belum ngerasain. Siapa tahu masih oke. Kalau masih oke ya ini aja lah, pakai ini aja udah cukup menurut gue. Gue nggak akan ganti apa-apa dulu. Shock juga ya, tadi gue karena belum jalan jauh jadi belum merasakan ketidaknyamanan yang berarti gitu ya. Jadi gua enjoy aja dengan ini. Nah itu tadi kalau kayak mau nyalip yang tiba-tiba gitu
masih agak challenging karena tadi ya tarikan bawahnya nggak cepet. Walaupun buat gua masih oke. Toh jalanan Jakarta juga mau kenceng-kenceng mau gimana, dikit-dikit macet. Walaupun tetap aja ya wishlist sih tetap ada gitu, mau main kirian, kemudian ganti. Oh iya ya, kita belum bahas pengereman ya. Jadi menurut gua yang udah sempat bawa Vario 160 ABS ini memang kayaknya ya, mungkin gua so tahu juga, kayaknya karakter ABS itu memang beda ya sama sama non ABS gitu. Jadi kalau kita pencet tuh kayak memang kayak nggak pakem gitu, kayak kurang cepet gitu ini ya. Mungkin karena dia ya ABS, dia mencegah kita untuk slip, ban berputar gitu. Jadinya ya memang sepertinya kurang pakem. Walaupun gue belum pernah ngerasain pakai yang aftermarket gitu ya, kayak ganti master rem, ganti kabelnya, selang remnya, sama kaliper dan lain sebagainya. Mungkin lebih responsif gitu. Tapi untuk ukuran ini, dengan gaya berkendara gua yang ya cuma sesekali aja nyampe 100 km per jam, itu pun kayaknya kalau jalanan bener-bener kosong banget ya, gua nggak terlalu butuh sistem pengereman yang luar biasa gitu. Oke aja cukup. Nah, pengereman menurut gue juga masih oke. Walaupun di luar sana banyak banget ya komplain, wah ini remnya gini gini, ya gue masih nikmatin lah, karena gue yakin dengan harga X-Max yang sekarang gitu ya, atau yang dulu lah, nggak usah yang sekarang deh, harga X-Max ini pasti sudah mempertimbangkan semuanya gitu pun, walaupun tidak 100% sempurna, karena 100% kesempurnaan itu adalah milik Allah gitu bro. Kita memasuki belakang Balai Kartini. Oh, gas jalan baik sekali, atau dia menghindari lubang. Untuk manuver juga ini motor ini banget ya, nurut gitu. Selap-selip juga masih oke, walaupun dengan dimensinya yang lumayan panjang, walaupun tidak selebar yang sebelumnya. Tapi masih oke gitu ya, masih selap-selip masih oke, walaupun jadinya jarak putarnya itu stang kita, tangannya ini lu lihat, tangan gue sampai ketarik ke depan. Entah duduk gue yang terlalu ke belakang atau gimana gitu ya. Katanya stang X-Max ini bisa dimundurin satu step ya, ada kayak tempatnya gitu, ada dua slot gitu, agak maju sama agak mundur. Nah tapi sepertinya gue mau menikmati settingan ini dulu. Jadi gue tidak akan merubah-rubah dulu. Seperti yang gue bilang, gue akan menikmati mode standar ini sampai benar-benar ada satu kondisi yang bikin gue nggak nyaman banget, baru gue akan ubah. Tadi ya yang gue bilang, walaupun secara wishlist kirian, upgrade pengereman, sama apa ya, shock kali ya, itu gue pengen banget upgrade, tapi kayaknya belum terlalu urgent, belum ini itu. Jadi kita nabung dulu aja ya bro. Nah ini gua sudah mendekati kantor. Mungkin untuk hari ini gua cukupkan dulu sampai
di sini ya, karena udah mau masuk kantor. Ini macet karena LRT, mungkin stasiun LRT paling ramai ya, karena orang bisa ke Kokas, ke Ambasador, ke Rasuna Said dan lain sebagainya. Oke bro, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya, karena gue sudah mau sampai kantor. See you on my next ride. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.